semuanya, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai manajemen modal kerja dan pembiayaan modal jangka pendek. Yang dimaksud dengan keuangan jangka pendek adalah analisis keputusan yang berkaitan dengan aset lancar dan kewajiban lancar. Seringkali disebut juga dengan pengelolaan modal kerja bersih atau net working capital. Yang membedakan dengan keuangan jangka panjang adalah jangka waktu arus kasnya. Keputusan keuangan jangka pendek biasanya melibatkan arus masuk dan arus keluar yang terjadi kurang dari 1 tahun. Sebagai contoh, ketika perusahaan membeli bahan baku dan membayarnya secara tunai, atau juga ketika perusahaan menjual barang dagang dalam 1 tahun dengan tunai. Dalam rangka perencanaan keuangan jangka pendek, beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya berapa jumlah kas yang harus disimpan perusahaan yang kemudian digunakan untuk membayar tagihan, berapa jumlah pinjaman jangka pendek yang diperlukan perusahaan, berapa banyak penjualan secara kredit yang bisa diberikan kepada pelanggan. Keuangan jangka pendek difokuskan pada bagaimana aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan jangka pendek di perusahaan. Pada konteks perusahaan manufaktur, tahapan aktivitas operasi atau yang disebut dengan siklus operasi dimulai ketika perusahaan membeli persediaan, kemudian menjual barang tersebut baik secara tunai maupun secara kredit hingga memperoleh kas dari penjualan tersebut. Siklus operasi ini dapat dibagi 2 periode. Pertama, waktu yang diperlukan dari memperoleh persediaan sampai berhasil menjual persediaan atau barang tersebut. Ini disebut dengan periode persediaan. Kemudian, waktu antara persediaan tersebut terjual dan diperolehnya kas dari penagihan piutang. Ini disebut sebagai periode piutang. Lalu, bagaimana dengan arus kas dari aktivitas operasi tersebut? Siklus kas adalah periode di antara pengeluaran kas untuk membeli persediaan hingga penerimaan kas dari hasil penjualan persediaan. Jika kita membeli persediaan tersebut secara kredit, maka periode di antara pembelian persediaan sampai waktu pembayaran kas untuk persediaan tersebut disebut sebagai periode utang. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh siklus operasi dan siklus kas sebagai berikut. Berikut gambaran lini masa dari siklus operasi berdasarkan penjelasan tadi ya. Gap antara arus masuk dan arus keluar jangka pendek dapat dimanfaatkan dengan meminjam utang jangka pendek atau dengan memiliki cadangan likuiditas dalam kas atau surat berharga. Alternatif lainnya, perusahaan dapat mempersingkat gap tersebut dengan mengatur periode persediaan, piutang, dan utang. Sekarang, yuk kita latihan soal menghitung siklus operasi dengan data dari neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Untuk menghitung siklus operasi dan siklus kas, kita perlu menghitung beberapa rasio keuangan. Tingkat perputaran persediaan adalah 3,28 kali. Hal ini berarti PT XYZ membeli dan menjual persediaan 3,28 kali selama tahun 2019. Secara rata-rata, PT XYZ menyimpan persediaan selama 111 hari hingga terjual. Jika diasumsikan seluruh penjualan secara kredit, maka tingkat perputaran piutang 6,38 kali. Periode piutang 57 hari berarti secara rata-rata pelanggan membayar barang setelah 57 hari. Kemudian periode utang adalah 39 hari. Hal ini berarti PT XYZ baru membayar utang dan pembelian persediaan rata-rata setelah 39 hari. Nah, semoga sudah cukup jelas ya apa yang dimaksud dengan siklus operasi dan siklus kas. Sekarang kita akan membahas tentang anggaran kas atau kas budget. Anggaran kas adalah prediksi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode perencanaan berikutnya. Anggaran kas ini merupakan tools dalam perencanaan keuangan jangka pendek. Anggaran kas membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan maupun peluang keuangan jangka pendek.
Fungsi utamanya adalah untuk membantu memprediksi kapan perusahaan akan mengalami surplus kas dan kapan harus meminjam dana untuk menutupi kebutuhan modal kerjanya. Mari kita membuat anggaran kas bersama-sama. Berikut ini adalah informasi yang tersedia dari PT XYZ. Ada data tentang penjualan, jumlah piutang, utang, beban lainnya, dan jumlah kas serta saldo minimum kas yang diinginkan oleh PT XYZ. Kita mulai pada bagian penerimaan kas ya. PT XYZ memiliki periode piutang 45 hari. Hal ini berarti setengah dari penjualan akan tertagih pada kuartal yang sama dengan terjadinya penjualan. Sedangkan setengah sisanya akan ditagih pada kuartal berikutnya. Yuk perhatikan seksama perhitungan di kuartal pertama. Diketahui saldo awal piutang adalah Rp500.000 akan ditagih pada kuartal pertama. Dengan penjualan Rp1 juta, maka penerimaan kas menjadi penerimaan dari tagihan piutang awal atau Rp500.000, penerimaan dari tagihan piutang penjualan di kuartal pertama yaitu setengah dikali Rp1 juta atau sama dengan Rp500.000. Maka di jumlah total sama dengan Rp1 juta. Sisa piutang di akhir kuartal pertama menjadi Rp500.000. Nah, jumlah ini akan menjadi saldo awal piutang di kuartal kedua. Untuk kuartal selanjutnya, cara menghitungnya sama ya. Sekarang kita masuk ke bagian pengeluaran kas. Umumnya ada 4 kategori untuk pengeluaran kas. Pertama, pembayaran hutang seperti utang pembelian bahan baku atau persediaan. Kedua, untuk membayar gaji, pajak, dan beban lainnya. Ketiga, belanja modal seperti pembelian aset tetap. Keempat, untuk membayar bunga dan dividen. Mari kita hitung pengeluaran kas di kuartal pertama. Pembelian di kuartal pertama adalah 50% dari penjualan kuartal kedua atau 50% dari Rp1.200.000 yaitu sama dengan Rp600.000. PT XYZ memiliki periode utang dagang 45 hari. Hal ini berarti setengah dari total pembelian akan dibayar pada kuartal yang sama pada saat terjadinya pembelian. Sedangkan setengah sisanya akan dibayarkan pada kuartal berikutnya. Maka pembayaran utang kuartal pertama menjadi setengah dikali Rp600.000 yaitu Rp300.000 ditambah saldo utang awal yaitu Rp250.000 jadi sama dengan Rp550.000. Diketahui beban gaji, pajak, beban lainnya adalah 30% dari penjualan di kuartal tersebut. Maka sama dengan 30% dari 1 juta atau sama dengan Rp300.000. Diinfokan juga tidak ada belanja modal di kuartal pertama. Namun ada pembayaran bunga dan dividen setiap kuartalnya sejumlah Rp100.000. Jika dijumlah, total pengeluaran kas kuartal pertama adalah Rp950.000. Nah, perhitungan yang sama berlaku pada kuartal-kuartal selanjutnya. Dari hasil perhitungan selisih total penerimaan kas dan pengeluaran kas, didapatlah prediksi arus kas masuk bersih. Dari tabel terlihat bahwa diprediksi ada kelebihan kas pada kuartal pertama, 3, dan 4, serta kekurangan kas pada kuartal kedua. Diketahui saldo awal kas PT XYZ adalah Rp160.000 bertambah Rp50.000 di kuartal pertama. Maka saldo akhir kuartal pertama menjadi Rp210.000. Dari saldo tersebut, perusahaan mencadangkan Rp100.000 sebagai saldo minimum kas. Maka kelebihan kas atau surplus di kuartal pertama menjadi Rp110.000. Dari tabel dapat terlihat bahwa surplus terjadi di kuartal pertama, sedangkan di kuartal selanjutnya terjadi defisit. Demikianlah pembahasan sesi ini mengenai manajemen modal kerja dan pembiayaan jangka pendek. Sesi selanjutnya akan membahas mengenai manajemen persediaan dan kas. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.